sebelum apa sebelumnya kasih kanan dua kasih kabel. Kenapa saya mesti ingatkan ini? Kita semua dalam anugerah Tuhan hari ini kita bisa bertemu kembali, saudara ya. Semalam saya sempat baru sadarin, wow, iya kita udah lama makan itu sekat-sekat. Kemarin saya nggak sadar, kok ini udah nggak pakai sekat, saudara ya. Tapi hari ini kita dapat kabarnya serokis. Kita berdoa terus supaya serokis, lebih dari itu vaksin boleh segera dikerjakan, boleh tuntas, supaya kita boleh back normal lagi semuanya, tapi di new normal. Dan saya berharap membuat Anda dan saya makin gunakan waktu-waktu yang ada untuk ibadah. Lagi sekali jangan lupa, kita punya Natal tanggal 26 Desember, lagi terus kawal doa supaya kita bisa benar-benar bisa onsite. Kita berdoa karena ini waktu-waktu yang genting, kita berdoa supaya semuanya baik, semuanya khususnya program vaksin boleh berjalan baik. Oke, hari ini kita akan diberkati oleh yang banyak. Saudara, masih dalam tema Living in Freedom. Sebuah tema yang akan memberkati Anda dan saya memahami freedom itu apa, bebas itu apa. Nah, 2 minggu kemarin kita udah belajar tentang challenge, tentang tantangan. Saudara, hari ini lagi sekali biar Tuhan izinkan kita mempelajari lagi tentang challenge, tentang tantangan. Saya percaya ini akan memberkati kita kembali. So, let's welcome brother kita. Corwin Limrawa. Saya percaya akan memberkati kita. Silakan. Shalom. Salam juga yang di sini. Hai Mam, hai Dad. Sepertinya aku hari ini bakal baik buka kartu kayaknya. Mama Papa bakal mengetahui banyak hal yang mereka sebelumnya belum tahu tentang aku. Oke, jadi melanjuti kita kan 2 bulan ini kita lagi di tema Living in Freedom. Kita dibelajarin bahwa kita itu adalah bangsa yang terpilih dan kita adalah imamat yang rajani. Dan Tuhan memanggil kita bukan hanya untuk diselamatkan, tetapi untuk menghidupinya selama kita masih di bumi. Next slide. Nah, kita itu di dunia ini bukan hanya sekedar diselamatkan dan tuntas, selesai. Tugas kita di dunia selesai. Tapi kita itu dipanggil untuk mengikuti rencananya dan juga menghidupi prosesnya. Percuma kalau kita cuma tahu rencananya tapi kita nggak hidupin, kan nggak ada buahnya gitu. Tuhan itu mau kita benar-benar mengikuti rencananya dan menghidupinya. Kan kita tahu setelah kita diselamatkan, kita terima keselamatan, bukan artinya udah kita hip hore, kita nggak usah ngapain. Tetapi kita juga kita kan tetap ada yang masih di sekolah di sini, ada yang masih bekerja, ada yang ibu rumah tangga dan sebagainya, dan kita tetap harus menghidupi kehidupan kita sehari-hari. Nah, makanya itu penting banget kita itu tahu kita itu siapa, kita tahu purpose kita itu siapa, kita tahu panggilan kita atau apa untuk menghidupi living in freedom ini atau hidup dalam kebebasan. Next slide. Nah, tetapi kan seperti kita tahu, hidup itu kita mau terima atau nggak terima Yesus pasti ada tantangan. Nggak mungkin kehidupan kita itu semua fine-fine aja. Pasti ada fasenya kita tuh smooth sailing, tapi kemungkinan besar itu pasti hidup kita tuh naik, turun. Ada momen di mana kita merasa enjoy, ada momen di mana kita merasa kita lagi diserang, kita lagi masa-masa susah, masa-masa sulit. Nah, kadang-kadang itu ada tantangan yang dari luar atau bukan dari kendali kita, kadang-kadang juga karena kita sendiri, maka tantangan itu ada. Nah, contoh misalnya kita sekarang itu tinggal di dunia yang very high-tech, yang perkembangan teknologi itu sangat cepat, dan sekarang itu kalau kita mau tahu sesuatu, kita tinggal search di Google. Dan sekali kita search di Uncle Google atau Paman Google, semua jawaban bakal muncul. Di website ini, orang ini artinya ini. Nah, karena ini pun sekarang juga kami pasti tahu banyak fake news yang tersebar. Secara statistik fake news yang menyebar kemana-mana itu makin banyak. Dan makin tahun bakal makin banyak. Dan personalita yang mempunyai pendapat yang lumayan keras itu pun juga makin populer. Nah, demikian juga dengan pengajaran Kristen.
Di makin akhir zaman ini, Petrus itu mengajak kita untuk berhati-hati terhadap pengajaran palsu. Karena pengajaran palsu itu merusak kemerdekaan yang sejati yang Tuhan udah kasih kepada kita saat kita terima Yesus sebagai juru selamat kita. Maka itu kita harus benar-benar mengenali kebenaran yang sesungguhnya. Kita harus benar-benar tahu what is the real truth. Kayak apa yang kita pelajari dari Alkitab itu kita benar-benar harus tahu. Kita harus benar-benar mengenali dan menghidupinya. Biar kita bisa membedakan mana yang asli, mana yang palsu. Minggu lalu kita udah belajar tentang 2 tantangan. Itu minggu lalu oleh Celia kita udah diajari tentang 2 tantangan ini. Yang pertama adalah tentang pengajaran palsu. Di ayatnya di 2 Petrus 2 ayat 1 ditulis, sebagaimana pada zaman dulu nabi-nabi palsu muncul di tengah umat Allah, demikian jugalah sekarang. Guru-guru palsu pasti akan muncul di antara kalian. Mereka akan membawa ajaran-ajaran yang sangat menyesatkan, bahkan menyangkal Tuhan Yesus yang sudah mati. Untuk membebaskan mereka dengan ajaran sesat itu, mereka mendatangkan kebinasaan yang akan segera menimpa diri mereka sendiri. Tantangan pertama yang kita hadapin adalah pengajaran palsu. Makanya minggu lalu kita juga diingatkan bahwa kita harus benar-benar tahu kebenaran biar kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang palsu. Daripada kita mempelajari sekian banyak yang palsu di dunia ini, mending kita belajar yang benar, yang pasti, yang satu itu doang, tapi itu pasti benar. Biar kita bisa sekali lihat, oh ini tahu kita ini benar. Yang itu oh lihat ini pasti salah. Daripada kita mempelajari banyak KW-KW-nya yang setiap tahun itu pasti makin banyak, mending kita mempelajari satu itu aja yang benar. Dan kita juga minggu lalu diingatkan bahwa sangat penting buat kita itu berkomunitas di gereja. Biar kita itu bisa sama-sama bertumbuh bareng. Di gereja kita juga itu juga untuk promosikan iCare, untuk promosikan discipleship journey yang tentang kelas come, grow, serve, lead. Itu bukannya untuk for fun, buat gathering doang, tapi emang itu bisa menjadi sebuah tempat kita semua bisa bertumbuh. Dulu aku itu orangnya nggak percaya dengan iCare dan discipleship journey. Sangat nggak percaya. Saya dulu pertama kali pelayanan itu belum ikut iCare. Dan pastor pun tidak tahu. Nah, jadi emang aku dulu nggak percaya. Aku dulu apalagi iCare sama discipleship journey itu digabung jadi satu. Jadi di iCare ada belajar. Dan aku merasa kayak ngapain, aku seharian udah kelas, malamnya ikut discipleship journey lagi, baca buku lagi. Kayak ngapain gitu, kayak ada mentok otaknya. Cuma makin lama pas sudah mengerti fungsinya apa, emang iCare sama discipleship journey itu biar kita bisa bertumbuh. Kita punya komunitas yang sehat yang bisa membangun kita bareng-bareng. Jadi kita nggak bertumbuh sendiri tapi sama lingkungan kita. Dan mereka juga bisa saling membenarkan kita. Kalau kita ada yang salah, kita butuh nasihat, mereka akan membantu kita. Dan aku percaya semua orang di sini yang sudah di dalam iCare pun pasti juga udah bertumbuh. Kalian mengalami sebuah transformasi yang dahsyat. Nah, lewat komunitas dan pemuritan ini, tubuh rohani kita itu dapat dilatih dan dididik. Biar kita menjadi makin kuat, makin teguh, dan kita makin mengenal kebenaran itu apa. Nah, itu tantangan yang pertama. Tantangan kedua adalah cinta akan uang. Di 2 Petrus 2 ayat 3, versi TSI ditulis, guru-guru palsu itu sangat serakah. Lewat ajaran yang licik, mereka akan berusaha menipu kalian untuk mendapatkan uang. Sejak dulu Allah sudah menyiapkan hukuman bagi mereka, dan Allah tidak tidur. Artinya dia melihat semua perbuatan mereka dan pasti akan membinasakan mereka. Kan kita belajar, yes kita butuh uang. Nggak mungkin kita bisa hidup di dunia ini tanpa uang. Kita mau beli makan perlu uang, kita mau sewa tempat tinggal kita perlu uang, kita mau pergi dari tempat A ke tempat B perlu uang, kecuali kalian mau jalan kaki, itu pilihan kalian sendiri. Tapi kemungkinan besar kan kalian naik MRT atau enggak naik bis, dan itu pun butuh namanya uang. Nah, cuman ingat lagi kita nggak bisa membuatnya uang itu segalanya. Yes, uang itu kita perlu, tapi jangan sampai kita tuh menjadikan uang sebagai Tuhan kedua. Kita tuh nggak bisa jadi hamba Tuhan dan hamba uang. Kita cuma bisa punya satu hamba. Dan percaya bahwa Tuhan itu pasti menyediakan segala hal yang kita perlukan. Nggak mungkin Tuhan itu tinggalkan anaknya kita nggak mungkin nggak dicukupi. Agak aneh itu. Cuman maksudnya Tuhan pasti mencukupi segala kebutuhan kita. Yang penting kita put our trust in God dan Tuhan bakal provide segala hal buat kita. Nah, tantangan yang kita bakal belajar hari ini adalah tentang tantangan melawan hawa nafsu. Aku ambil dari 2 Petrus 2 ayat 2.
Di sini ditulis, banyak pengikut Kristus akan tersesat dan mengikuti cara hidup mereka, yaitu menuruti hawa nafsu. Sewaktu orang-orang lain yang belum percaya kepada Kristus melihat hal itu, mereka akan menghina ajaran kita karena mereka pikir ajaran sesat itu memang ajaran kita. Aku mau nanya, pertanyaannya gini, boleh nggak kita punya hawa nafsu? Aku kasih 10 detik untuk mikir, silahkan di pikiran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, yang bilang boleh silahkan angkat tangan. Mantap juga. Responnya sangat beda bersama yang gereja di Congli. Betul, boleh. Nah, sebelum itu aku mau definisikan dulu apa itu hawa nafsu. Next slide. Ini dulu ya. Oke, apa artinya hawa nafsu? Kalau kita lihat dari KBBI itu, hawa itu keinginan atau sebuah desire. Dan nafsu itu artinya dorongan hati yang kuat untuk berbuat kurang baik. Nah, jadi kalau kita bisa gabungkan dua arti ini, next slide. Aku bisa artikan hawa nafsu sebagai keinginan yang besar untuk sesuatu, sehingga ada istilah nafsu akan harta atau kekuasaan dan sebagainya, dan melakukannya dengan cara yang salah. Jadi kita punya keinginan, tapi kita mau melakukannya dengan cara yang salah, bukan cara sesuai Alkitab. Nah, itu baru masuk namanya hawa nafsu. Nah, betul kita itu boleh ada hawa nafsu. Aku ngambil contoh dari Yakub dan Esau. Kalau kita tahu kisah ini, Esau itu disebut sebagai pribadi yang penuh dengan hawa nafsu, yang dia menukarkan hak kesulungannya untuk demi semangkuk sup kacang merah. Nah, kan kita udah tahu, pasti kita boleh lah punya hawa nafsu. Masa kita nggak boleh nafsu makan? Aku percaya kalau tiba-tiba di belakang ada ayam bakar, pasti semua nafsu di sini. Nggak mungkin nggak. Nah, masalahnya kenapa Esau itu dibilang hawa nafsunya tinggi? Karena untuk mencapai keinginannya Esau melakukannya dengan cara yang salah. Tuhan itu memang memberikan kita keinginan. Tuhan itu memberikan kita desire di dalam kehidupan kita. Aku percaya kita juga pas hidup, kita juga harus punya dream dong. Kita harus punya target yang kita mau capai. Aku mau lulus dalam 1 sampai 1,5 tahun lagi. Bagi yang sekolah, aku mau lulus tepat waktu. Atau mungkin untuk jangka pendek, semester ini aku nggak mau fail kelas. Untuk yang kerja 3 tahun lagi aku mau promosi jadi bos. Aku percaya kita semua itu pasti punya kita punya keinginan untuk achieve something. Kalau enggak, buat apa gitu kita hidup. Nah, tapi kalau keinginan kita itu melebihi, saat kita mau mendapati keinginan itu kita melakukannya dengan cara yang salah, nah itu memasuk hawa nafsu. Nah, keinginan Esau ini untuk dapat semangkok itu gak apa-apa, tapi dia itu masalahnya dia menukarkan hak sulungnya. Makanya itu menjadikan hawa nafsu. Nah, inilah disebut tindakan yang dikuasai oleh keinginan daging, bukan keinginan Tuhan. Nah, aku cerita sedikit dulu, jadi pas sekitar SMP 1, jadi itu masa-masa ya baru lulus SD lah ya. Dan kita itu di kelas Inggris, kita satu kelas ber-18. Dan kita dibagi per kelompok 3 orang untuk melakukan tugas, yaitu buat sebuah video recap atau kayak video singkat tentang sebuah tokoh, seorang tokoh. Jadi kita dibagi grup semua. Kita harus bikin paragraf, kita bikin kayak short biografi kecil sedikit, dan kita rekam gitu. Nah, karena buat kita itu masa itu kan kita baru pertama kali dapat laptop, pegang apa, dan merasa itu ngerekam bikin proyek PR kayak gitu tuh susah banget, membuang waktu. Dan kita nggak mau, dan tiba-tiba itu nggak tahu kenapa kita satu kelas itu bisa berkumpul bareng, tanya, mau nyontek gak? Mau nggak kita bareng-bareng kita nyontek nih, kita biar yang penting selesai aja gitu, biar lewat. Dari 6 grup yang ada, 1 grup keluar dari ruangan itu, berarti dia nggak mau nyontek. Nah, sisanya itu berarti kita ada 15 orang, 5 grup, kita mau nyontek semua. Nah, masalahnya kita itu dulu terkenal sekolah angkatan yang alim, yang nggak bandel, nggak ngajak ribut, nggak bikin banyak masalah di sekolah. Nah, jadi kita pas mau nyontek itu caranya salah, atau caranya kurang tepat. Nah, jadi kan kalau kita tahu, kalau kita mau cari sebuah informasi tentang sesuatu, pasti kita cari Wikipedia.
Benar, pastilah yang pernah bikin paper atau apa pasti ketika Wikipedia. Nah, misalnya aku contoh, aku lupa aku dulu dapat tokoh siapa, aku jadiin contoh misalnya Jokowi ya. Kalau kita taruh di Wikipedia, kita baca Joko Widodo adalah Presiden Rakyat Indonesia ke berapa. Dan kan pasti ada buka kurung, lihat artikel apa. Atau enggak ini diambil dari mana. Nah, masalahnya pas aku bikin rangkumannya itu, aku nggak hapusin itu. Jadi pas kita bikin rekamannya beneran nih ngomong, buka kurung, lihat artikel 41, tutup kurung. Baru next paragraf. Jadi itu ketahuan banget kita nyontek. Jadi kita mau nyontek tapi nyonteknya nggak pinter. Nyonteknya itu bener-bener belak-belakan gitu. Dan akhirnya happy dong, project selesai, kumpul PR. Yang mestinya kita buang sekitar 6 jam sampai 7 jam gitu, kita selesai dalam 1 jam. 1 minggu kemudian di kelas Inggrisnya, pas itu kelas Inggris itu sebelum makan siang. Jadi habis kelas Inggris selesai, yang grup 1 itu yang nggak contek disuruh keluar, kalian boleh istirahat. Tiba-tiba kita sisa 5 grup di dalam kelas dikumpulin sama guru, kalian semua dapat 0. Karena kalian semua nyontek. Dan nyontek kalian tuh cupu kali gitu sama gurunya. Gurunya itu menghina cara nyontek kayak kita gitu. Nah ini tuh sebagai contoh kayak hawa nafsu. Aku mau dapat 100, siapa sih nggak mau dapat 100 sebagai pelajar? Tapi untuk caranya itu salah. Caranya itu aku nyontek. Karena nyontek itu aku dan semua grup dan hampir satu kelas itu dapat 0 di project itu. Nah, next slide. Nah, kenapa kita manusia itu sering jatuh kepada hawa nafsu? Sebenarnya alasannya 2 doang sih. Karena biasanya hawa nafsu itu lebih menggoda daripada menghidupi dalam kebenaran. Yang kedua, hawa nafsu itu biasanya membawa kesenangan atau kepuasan sesaat. Misalnya kalau kita pakai contoh tadi, lebih mudah untuk kerjain tugas yang ribet dalam 1 jam kan, daripada aku membuang 6 jam. Kalau aku buat 6 jam itu aku harus baca banyak artikel, cari banyak sumber, habis itu saya harus rangkumin, bikin kata-katanya bagus, betulin grammarnya, habis itu harus latihan rekamannya, baru direkam, diedit sedikit, terus baru kumpulin ke guru. Nah itu kan bisa-bisa kira-kira 6 jaman lah. Kalau saya pakai cara nyontek cuma 1 jam kelar. Buat kita di masa anak SMP itu merasa ya anak 1 jam lah. Kita bisa pergi nonton, kita bisa pergi main olahraga lah, apapun itu. Jadi pasti lebih menggoda. Nah dan juga pas kita nyontek itu membawa kesenangan sesaat. Kita senang proyek selesai, kita nggak usah pikirin lagi. Masalahnya kesenangan sesaat, tapi malah petaka di akhirnya. Kalau kita lihat next slide. Nah, konsekuensi kita itu jatuh dalam hawa nafsu kita itu bakal menghancurkan kehidupan kita sendiri. Kalau kita baca di 2 Petrus 2 ayat 4, ditulis apa buktinya? Pertama, Allah tidak memberi ampun kepada malaikat-malaikat yang berdosa, tetapi memenjarakan mereka di dalam jurang yang gelap di neraka untuk diadili pada hari pengadilan. Nah, kita melihat bahwa malaikat-malaikat yang dibicarakan di sini itu mereka mempunyai hawa nafsu. Yaitu mereka mau menjadikan diri mereka sama seperti Allah. Mereka merasa mereka cukup pintar, mereka cukup apa, dan mereka mau menjadi sama kayak Allah. Makanya sama Tuhan dihukum habis sama mereka. Nah, kenapa kayak gitu? Tuhan tidak memberi ampun kepada mereka dan mereka dilempar ke neraka. Saat kita mulai menghidupi atau mengikuti hawa nafsu kita, itu bakal menjadi kebiasaan kita. Saat kita melakukan hal yang buruk pertama kali, itu pasti jauh lebih gampang daripada mengulanginya. Misalnya kita udah dosa sekali nih, pasti lebih gampang buat kita melakukan dosa yang sama itu kedua kalinya. Benar gak? Kayak kita itu kalau misalnya, kalau mencuri pertama kali itu jauh lebih susah daripada mencuri kedua kali. Karena kita kayak yang kalau pertama kali itu pasti udah merasa, ini salah, kita nggak boleh gini-gini. Tapi kalau kita udah melakukannya dan sukses, kedua kalinya pasti dengan gampang kita mencuri. Benar nggak? Coba next slide. Aku nggak tahu di sini ada penggemar bola atau tidak. Kalau ada, boleh angkat tangan. Gak ada yang suka bola ya? Hebat juga, orang Indo nggak suka bola. Oke, nah jadi backstory-nya dari kenapa ada 61 ini. Aku tuh dulu mau beli iPhone. Aku zaman ini masih iPhone 5. Jadi iPhone 5 tuh baru keluar kalau nggak salah September tahun berapa gitu. Nah aku tanya ke papa aku, Dad, aku boleh beli nggak iPhone?
Daddy boleh beliin nggak iPhone buat aku? Papa bilang nggak boleh. Karena aku udah punya BlackBerry. Dan di zaman itu BlackBerry masih ngehit. BlackBerry itu masih HP terlaku di seluruh Indonesia. Dan semua orang punyanya BlackBerry. Nah di zaman itu BlackBerry paling mahal tuh sekitar 5 juta lah. Sekira segitu. Sekarang 5 juta nggak dapat apa-apa kita. Nah iPhone di zaman itu tuh 8 giga. Dan itu yang 16 GB doang. Nah aku tanya papa aku, boleh nggak kalau aku belinya pakai uang aku sendiri? Papa aku bilang, oke, boleh, silahkan gitu. Nah jadi dengan kan aku tipenya setiap bulan itu bukannya, jadi papa itu kasih aku uang jajan tiap minggu. Nah aku pakai atau enggak itu terserah aku. Nah jadi mulai sejak September itu papa aku, ya jadi aku simpenin uang terus pelan-pelan. Jadi aku nggak jajan di sekolah. Jadi aku suruh pembantu buatin aku makan siang tiap hari. Terserah mau tiap hari makan nasi sama telur dadar, aku nggak apa-apa. Yang penting aku ada makan siang dan aku nggak keluarin uang. Aku nggak jajan di sekolah, dan Sabtu Minggu pun aku juga jarangin keluar. Aku jarang keluar sama teman, kecuali kalau ada yang ulang tahun. Karena makanan gratis. Dan saya nggak usah bayar ongkos, so tinggal cari supir. Gitu. Jadi kan lumayan dong, win-win dong. Nah, tiba-tiba Oktober datang dan pertandingan ini muncul. Nah, oke. Jadi di masa itu, kalau kita tahu ini sekitar 10 tahun yang lalu, yang tim di atas Manchester United itu masih raja di Liga Inggris. Tapi aku nggak suka mereka karena satu keluarga saya suka mereka dan mereka menang terus. Jadi saya sangat benci Manchester United. Nah, Manchester City mereka baru dibeli oleh konglomerat Arab. Jadi klub tapi belum ada status, belum menang banyak tapi uangnya banyak. Dan ini setelah sekitar 2-3 tahun lah. Jadi mereka tuh udah mulai akumulasi pemainnya yang bagus-bagus, cuman belum pernah dapat piala. Nah, tiba-tiba suatu saat di dalam kelas, teman aku tanya aku, mau taruhan nggak pertandingan ini? Ya, aku dulu suka pertaruhan, aku suka betting bola gitu. Ini pertama kali aku bet. Nah, teman aku bilang, kan ini di kandang, kan teman aku fan MU. Dan itu mainnya kan di kandang MU ini, di kandangnya Manchester United. Dan dia bilang, kalau Man City menang gue kasih 20.000 deh. Kalau Man U menang, lu cuman bayar aku 10.000 gitu. Jadi kan itu udah pasti lumayan dong, kan udah beda lumayan tuh. Nah tambah, kalau lu menang per golnya tambah 10.000 deh. Jadi misalnya kalau kamu menang 3-0, jadi 20.000 tambah 30.000, 50.000 kan lumayan gitu. Apalagi di saat itu aku lagi mau saving buat sebuah iPhone gitu. Pikir, iya, enggak. Akhir-akhirnya pas dia kasih rate yang kayak gitu bagus, aku pikir ya udahlah iseng ambil aja. Kalau hilang ya udah bohong gitu. Ya udah hilang, intinya kayak traktirin dia makan siang lah itu. Nah tiba-tiba bet dan akhir-akhirnya menangnya 6-1 gitu. Dan karena pertandingan ini aku jadi menang dapat 20 tambah 5, 70.000. Lumayan kan, dalam satu weekend aku cuma duduk di rumah, aku nonton TV dapat 70.000 gitu. Jujur karena pertandingan ini aku jadi suka nonton bola gitu. Karena aku menang uang dan tim aku menang gitu. Aku jadi suka nonton bola karena ini. Nah jadi mulai dari situ ya lumayan lah. Jadi tiap minggu ada pertandingan, yuk taruh. Dan akhir-akhirnya aku kumpulin kalau nggak salah dari taruhan bola ini tuh sekitar 700.000 lah. 700.000 dari 8 juta kan lumayan, apalagi buat anak kecil gitu, dia mau beli iPhone gitu. Ya udah akhir-akhirnya pas, jadi aku simpan, akhir-akhirnya Februari pas Sincia itu pakai uang Sincia sedikit, belilah satu iPhone. Beli Sincia itu langsung kayak aku biasa kan orang beli HP baru itu kan kredit card kan bisa dicicil. Nah aku enggak, aku langsung debit card gitu. Langsung cek 8 juta hilang gitu. Nah jadi pas di Sincia itu datang pas makan cap gome, 14 hari setelah Sincia itu makan keluarga, di meja besar HP baru muncul di meja, play. Langsung semua keluarga lihat kan. Senangnya di situ doang selama 1 tahun. Masalahnya aku bayar harganya di akhir. Jadi HP itu kalau kita beli Indo kan asuransi 1 tahun. HP aku iPhone itu 1 tahun 3 minggu layarnya rusak. Jadi udah nggak ke cover garansi, jadi aku harus pergi betulin loh. Pergi ke toko, tanya betulin berapa, harganya 1,2 juta kira-kira lah. Untuk sebuah layar iPhone 5. Karena iPhone itu di zaman itu tuh yang terkenal yang punya orang kaya doang lah. Jadi harganya tuh pasti dinaikin semua. Kalau kita misalnya BlackBerry layar rusak itu mah 300-400 ribu dapat. Tapi buat iPhone nggak bisa. Pikir-pikir ya udahlah ganti. Nah asuransi buat layarnya itu yang aku ganti itu 1 bulan. Jadi aku masalahnya setelah 5 minggu, jadi lewat 1 minggu,
layarnya rusak lagi. Jadi kayak haleluya. Jadi untuk HP 16 GB, aku pikir kayak dulu gila juga. Untuk HP 16 GB aku tuh habisin hampir sekitar 10 jutaan gitu demi satu HP gitu. Dan itu masa-masa aku belum kerja, aku juga masih dapat uang jajan dari orang tua gitu. Itu aku savingnya lumayan dahsyat juga maksudnya. Dan akhir-akhirnya aku pikir ya udahlah, soalnya ganti Xiaomi aja. Aku irit dulu berapa tahun depan ganti Xiaomi. Jadi di cap Gome tahun depannya HP aku Xiaomi gitu, bukan iPhone lagi. Nah, untungnya hawa nafsu aku jadi aku tuh punya target untuk membeli iPhone. Masalahnya caranya salah. Ada sedikit caranya benar, aku saving. Masalahnya cara salahnya aku ada betting bola juga. Dan akhir-akhirnya aku bayar harga di akhir. Kesenangan sesaat pas aku dapat HP, kesenangan sesaat pas aku bisa kasih lihat teman nih HP baru nih gitu-gitu. Tapi masalahnya di akhirnya aku yang sengsara gitu. Aku buang banyak uang demi buat satu HP kecil itu, dan yang 1 tahunnya hilang. 1 tahunnya udah bye-bye, aku ganti Xiaomi lagi gitu. Jadi kayak, dan ini tuh maksudnya aku diberkati banget bahwa aku tuh bisa nggak tahu bagaimana aku stop. Dan kita pasti pernah dengar banyak cerita bahwa kayak orang tuh kalau udah betting itu bisa rugi total, bisa harus jual rumah, bisa sampai cerai, apapun itu. Nah, untungnya dengan kasih kemurahan Tuhan aku bisa berhenti pas stop itu. Nah, tapi kita baru ingat bahwa kalau kita udah dalam hawa nafsu itu bakal apalagi kita terus melakukannya, kita terus mengulanginya, itu bakal sangat mengikat kita. Itu bakal pelan-pelan bakal merusakkan, bakal menghancurkan hidup kita. Maka itu penting banget. Kita itu sekali kita ketahuan ada masalah sesuatu, kita harus langsung selesaikan. Kita nggak bisa pelan-pelan kita diemin di sana. Karena kalau kita makin diemin, itu untuk melepaskannya makin susah. Nah, hawa nafsu itu bukan terkadang uang doang, bisa tentang seks, bisa tentang pornografi, dan apapun itu semua. Pokoknya kalau kita udah mulai melakukannya, itu berarti ada something wrong. Dan kita harus dengan cepat, dengan segera kita harus cepat-cepat balik ke jalan yang benar. Nggak bisa kita diem di yang itu. Maka itu kita kan di kelas KAM, yang udah ikut kelas KAM, kita juga ada bab tentang pelepasan. Dan pelepasan itu bukan hanya tentang kamu kerasukan roh atau apa. Tapi tentang kamu punya iri hati, kamu punya anger atau kemarahan, atau kamu punya kecanduan apapun itu emang harus dilepaskan. So kalau enggak itu bakal mengikat kamu terus sampai akhir-akhirnya. Nah, kita udah belajar tentang tantangan ini. Nah, cara melawannya gimana? Next slide. Nomor 1, kita harus mencintai Tuhan Yesus. Nomor 2, kita harus love your God. Dan nomor 3, I to Yesus. Kalau kalian bisa 3 bahasa, kalian bakal nyadar semuanya itu sama. Saya tulis ini biar kalian gak butuh di-fun-i, udah ngerti. Nah, jadi yang penting itu pokoknya kalau kalian lupa segala hal yang aku ngomongin hari ini, yang penting halaman ini. Kita harus mencintai Tuhan Yesus. Kita harus mencintai Tuhan kita. Dan itu adalah salah satu caranya untuk kita bisa mengalahkan hawa nafsu kita. Next slide. Nah, next slide. Nah, ya. Aku nggak tahu di Taiwan ini populer atau nggak TV series ini. TV series ini dulu sempat terkenal di Indonesia, namanya Dog Whisperer. Jadi ceritanya itu biasanya keluarga misalnya Joseph punya anjing. Nah, anjingnya itu punya masalah, misalnya dia nggak bisa berhenti ngegonggong lah. Misalnya kalau diajak bawa ke taman, dia ketemu anjing lain malah ajak berantem, ataupun dia nggak mau makan, nggak mau olahraga, pokoknya segala macam masalah anjing itu. Nah, di keluarga ini dan dokter ini yang di tengah itu namanya dokter Caesar atau Caesar, aku lupa cara ngomongnya gimana. Nah, dia itu pakar anjing lah ngomongannya gitu. Jadi segala masalah anjing dibawa ke dia pasti selesai. Dia tahu cara pegangnya gimana, cara mijitnya gimana, cara ngomongnya gimana, cara ngajarinnya gimana. Semuanya itu dia bisa. Nah, jadi tiba-tiba itu dalam suatu hari ada sebuah case satu keluarga, jadi dia adopsi anjing dari bayi. Dia adopsi anjing dari bayi dan sekarang udah tumbuh sampai sekitar 4 tahun. Nah, tiba-tiba kan keluarganya dia punya anak cewek yang gede dan tiba-tiba ada anak cewek yang kecil satu lagi. Dan anak cewek yang kecil itu mau punya anjing, dia punya anjing sendiri gitu. Jadi mereka pergilah, mereka beli, mereka adopsi lagi 3 anjing baru di rumahnya. Jadi sekarang di rumah itu ada 4 anjing baru. 1 yang agak dewasa sama 3 yang masih muda, yang masih bisa dikonsider agak bayi lah. Nah, of course kalau kita punya hal baru, keluarga itu tiba-tiba punya 3 anjing baru,
pasti attention-nya kan semua ke anjing yang baru dong. Mereka bakal main dengan anjing yang baru, bakal iseng-isengin, tidur-tidurin, maksudnya main sama mereka lah pokoknya. Dan yang anjing yang lebih dewasa ini, dia merasa kok dia nggak diladenin lagi, kok nggak ada yang perhatiin dia lagi. Dia coba attract attention dia coba loncat-loncat lah, dia coba guling-guling di lantai, tapi nggak ngefek. Semua attentionnya itu dari keluarga itu, dari papa, mama, dan kedua anak ceweknya itu ke anjing yang baru. Dan anjing yang tua ini yang lebih besar dia nggak setuju, dia nggak sukai. Dan tiba-tiba di satu malam, kan mereka tidur di kandang yang sama. Satu malam semua ada tidur, anjing yang dewasa ini pergi menggigit-gigit anjing yang lebih kecil. Sampai tiba-tiba jerit-jerit dan akhir-akhirnya ya anjing yang lebih kecil luka lah, berdarah. Dan itu berlanjut selama 3 malaman. Yang hebatnya itu dia nggak nyerangnya di pagi hari, tapi dia nyerangnya di malam hari pas semuanya lagi tidur gitu. Nah karena kasus kayak gini ya dokter Cesar datang lah. Dokter Cesar lihat kondisinya gimana dan dokter Cesar ini bilang, anjing kamu ini attention seeking. Anjing kamu ini udah kebiasaan dari dulu dimanjain, so dia satu-satu anjing di keluarga. Sekarang tiba-tiba kalian membawa 3 anjing baru dan gak ada yang perhatiin dia. Jadi ternyata anjing itu juga bisa manja dan punya perasaan itu. Nah, triknya dokter Cesar itu cara mengatasinya. Kalau kita pikir dokter Cesar itu bilang masukin ke kandang yang sama lagi. Kalau kita pikir-pikir kan agak aneh kan, kenapa mereka tuh udah jelas-jelas musuhan, mereka itu sampai tidur aja dipisahin kandang, tapi dokter Cesar itu suruh masukin ke kandang yang sama. Di logika kita itu mereka pasti berantem lah, makin digigit lah, makin diserang gitu anjing yang lebih kecil. Tapi dokter Cesar bilang enggak, jadi masukin ke kandang sama anjing lain, terus kan pas anjingnya ada masuk nih di kandang yang sama, kan pasti dia makin ganas dong, makin berapi-api kan, makin gitulah. Nah, pas sudah mulai kayak gitu, si dokter Cesar suruh bilang ke papanya sama Cece yang gede, yang punya anjing yang pertama itu, yang lebih dewasa itu. Dia bilang, kalau dia udah mulai kayak gitu, mau mulai nyerang, kamu ngomong, stop, don't do it, I love you. Dia ngomong stop, jangan lakukan, dan I love you, aku cintai kamu. Dan itu berulang-ulang terus, sampai kayak gitu, tapi sempat gagal. Sempat anjing yang gede itu tetap menggigit. Dan pas anjing itu menggigit, yang anak cewek yang lebih dewasa itu dia nangis sambil ngomong stop, don't do it, I love you. Pas adek yang cewek perempuan yang lebih dewasa itu nangis, langsung anjing yang lebih dewasa itu langsung dia stop, dia nggak gigit lagi. Sejak itu langsung dia memisahkan, dia malah deketin owner yang itu untuk Anway lah, anjingnya kayak Anway, si Cece yang perempuan yang lebih tua itu. Dan mulai sejak malam itu, mereka tidur di satu kandang dan gak ada gigit-gigitan lagi. Cerita yang kita bisa belajar dari sini adalah kalau anjing yang suka yang gigitin bayinya itu dia sangat cintai sama ownernya. Dia sangat cintai ownernya. Makanya pas dia melihat ownernya nangis dan dia bilang I love you, dia don't do it, I love you sampai nangis. Nah itu juga menghancurkan hatinya si anjing yang besar. Dan akhirnya dia taat dan dia tahu dia nggak boleh hawa nafsu, dia nggak boleh attention seeking itu sampai dia menggigit anjing-anjing yang lebih baik itu. Nah itu sama seperti kita. Kita tuh mengapa kita harus mencintai Tuhan kita? Karena biar saat kita mau melakukan hal-hal yang buruk itu hal yang mengikuti hawa nafsu kita, at least kita bisa mikir, ini benar nggak sih apa yang Tuhan mau kita lakukan atau enggak? Saat kita misalnya tiba-tiba mikir mau mencuri atau mau menyontek, kita bisa tiba-tiba kepikir, is this what God want? Apakah ini yang Tuhan mau kita lakukan? Saat kalau kita benar-benar mencintai Tuhan, kita benar-benar hormatin Tuhan, kemungkinan besar kita bakal pikir, ya enggak boleh, nggak worth it. Kalau kita nggak punya cinta akan Tuhan, kita bakal lebih gampang untuk udah lakukan saja. Tapi karena kita punya cinta akan Tuhan ini, kita punya cinta yang sangat luar biasa akan Tuhan, maka itu memberikan kita sebuah kekuatan untuk melawan hawa nafsu kita. Kasih itu memberikan kekuatan untuk mengalahkan segala hawa nafsu yang mungkin kita bisa hadapin. Gitu. Nah, jadi kan kita udah belajar nih, tantangan pertama yaitu lawan pengajaran palsu. Kedua itu cinta akan uang. Dan yang ketiga itu hawa nafsu. Pasti kalau kita pasti awal-awal itu kita merasa kayak sangat susah banget.
kita itu kayak mencoba melawannya tapi nggak bisa. Dan itu emang benar, kita semua itu butuh proses untuk dari kita hidup yang berdosa jadi hidup yang lebih baik itu nggak langsung sekejap gitu. Itu benar-benar takes time, takes process. Tapi yang penting itu kita harus terus try our best, terus mencobai dengan segala kekuatan kita untuk kembali ke jalan kebenaran. Nggak bisa kalau kita tahu kita berdosa, kita tahu kita selalu mengikuti kedagingan kita itu, kita terus mengikutin. Kita harus berusaha untuk balik ke jalan yang benar. Nah, saat kita mengusaha untuk jalan ke balik yang benar, itu kan sebuah proses. Nah, selama proses ini tuh pasti ada pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kita. Next slide. Kita harus ingat bahwa Tuhan kita itu nggak mungkin meninggalkan kita diam-diam. Tuhan kita itu nggak mungkin biarinlah lu sengsara aja gitu. Nggak mungkin. Tuhan kita itu sangat mencintai kita. Dan dia itu pas kita dalam proses perjalanan balik ke kebenaran ini, Tuhan kita itu pasti memelihara kita. Gak mungkin dia tinggalkan kita. Karena Tuhan sangat mencintai kita. Next slide. Next. Nah, aku ambil dari 2 Petrus 2 ayat 5-9. Ini ditulis kedua karena yang pertama itu yang tentang malaikat-malaikat tadi. Jadi di ayat 5 ditulis kedua, Allah sudah menghukum orang-orang pada zaman Nuh dengan mendatangkan banjir besar. Tetapi dia melindungi Nuh dan 7 orang lainnya. Nuh memberitakan tentang hidup benar. Sedangkan mereka yang binasa adalah orang yang menolak untuk bertobat dan taat kepada Allah. Di ayat 6 ditulis, bukti ketiga, Allah menghukum kota Sodom dan Gomora dengan menghanguskan semua isinya sampai menjadi abu. Biarlah kejadian itu menjadi peringatan bagi kita supaya tidak mencontoh cara hidup mereka yang tidak menghormati Allah. Next slide. Ayat 7 dan 8, perhatikan bahwa Allah menyelamatkan Lot karena Lot itu orang yang benar. Setiap hari dia tertekan melihat dan mendengar tentang perbuatan hawa nafsu bejat yang dilakukan oleh penduduk kedua kota itu. Selama orang benar itu hidup di antara mereka, hatinya hancur karena perbuatan mereka yang begitu jahat. Nah, dari ketiga contoh itu jelaslah bahwa Allah sangat mampu menyelamatkan orang saleh dari cobaan hidup mereka. Namun bagi orang yang tidak benar di mata Allah, sesudah mati mereka akan dipenjarakan sampai hari pengadilan. Jadi di sini jelas ditulis bahwa kalau kita itu orang yang benar, kalau kita lagi proses yang untuk membenarkan kita lagi di jalan untuk menuju keputihan, kalau kita bilang, kalau kejahat itu kehitaman, kebaikan, kebenaran itu keputihan. Kalau kita lagi proses ke sana, Tuhan itu bakal selalu ada memproteksi kita. Walaupun kadang-kadang situasi di sekeliling kita itu nggak baik, banyak hal yang sangat menantang kita merasa kita ditekan habis-habisan. Kalau kita adalah orang yang benar, Tuhan itu akan selalu ada bersama kita. Dan Tuhan tidak akan pernah gagal untuk bekerja dalam kehidupan kita. Next slide. Nah, pemeliharaan Tuhan itu bisa datang dalam banyak sekali cara. Kita lihat dari contoh tadi si Nuh. Kalau kita tahu ceritanya Nuh, Tuhan punya cara untuk memproteksi Nuh itu adalah untuk bangun sebuah bahtera. Kadang-kadang bentuk pemeliharaan Tuhan untuk kehidupan kita adalah untuk terus melakukan apa yang Tuhan udah suruh kita lakukan. Kalau kita baca di ayat tadi, Nuh itu udah memberitakan kabar baik. Tapi orang-orang di sekitarnya tetap menolak dia. Jawabannya Tuhan, buatlah bahtera di tengah-tengah gunung yang gak pernah hujan. Kalau kita jadi Nuh bukannya maksudnya makin dihujat ya. Maksudnya kayak udah tahu gak mungkin hujan, gak mungkin ngapa-ngapa. Di tengah gunung gitu, bukan dekat perairan. Di tengah gunung, tapi Tuhan suruh buat sebuah perahu, sebuah bahtera gitu. Kan maksudnya sedikit aneh gitu. Tapi tetap itu adalah sebuah cara Tuhan memelihara Nuh. Dan kita tahu akhirnya hujan besar turun, habiskan satu bumi. Gitu. Nah, kalau kita lihat dari Nuh itu, pemeliharaan Tuhan itu sometimes kita harus terus lakukan aja. Kadang-kadang Tuhan suruh kita melakukan sesuatu, mungkin orang tidak terima, mungkin orang tidak setuju dengan apa, tapi kalau kita hidup dalam kebenaran itu tetap lakukan, tetap bagikan, tetap share the word of God, tetap menghidupi kebenaran. Dan Tuhan bakal membantu kamu di akhirnya. Tuhan bakal terus ada bersama kita selama kita dalam tantangan itu. Kalau kita lihat dari kisah Lot, cara Tuhan membantu memproteksi Lot itu adalah Tuhan mengirimkan malaikat
untuk menyelamatkan dia dari kehancuran Sodom dan Gomora yang akan datang. Di ayat 8 juga ditulis Tuhan itu tahu Lot itu orang benar. Dia tertekan melihat dan mendengar tentang perbuatan hawa nafsu yang ada di kota Sodom itu. Nah, tapi sesuatu hal yang kita bisa belajar dari ceritanya Lot itu, kadang-kadang pemeliharaan Tuhan itu artinya kita harus meninggalkan semua untuk mengikuti, untuk diprotek sama Tuhan. Kalau kita baca tentang kehancuran kota Sodom dan Gomora itu, kita bisa lihat di Kejadian 19 1-23. Aku nggak taruh di slide, aku cuma ngomongin aja. Jadi ceritanya itu di sebuah malam, si Lot itu penjaga pintu kota Sodom. Dan 2 malaikat datang. 2 malaikat datang, dia bilang langsung si Lot itu sujud di lantai, dia sujud, dia nyembah, dan dia suruh 2 malaikat itu tinggal di dalam rumahnya. Di rumahnya si Lot. Dan di dalam rumah itu, si malaikat dia bilang, kamu harus cepat-cepat keluar. Karena kota ini bakal dihancurkan habis sama Tuhan. Nah, dia udah dibilangin sekali. Di besok paginya di ayat 15 ditulis, ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera. Katanya, bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini. Tapi di ayat 16 itu ditulis, ketika ia berlambat-lambat. Jadi pas malaikat ini udah ngomong kedua kali. Malaikat udah ngomong kedua kali bahwa kota Sodom dan Gomora bakal dihancurkan. Si Lot itu masih berlambat-lambat. Dia masih kayak bingung, ini aku harus atau enggak. Dia padahal mesti pergi dari kemarin malamnya, dia malam ini besok pagi dia masih belum pergi. Dia malah masih bisa tidur dengan enak. Sampai di ayat 16 itu ditulis, maka tangannya Lot, tangan istri, dan tangan kedua anaknya itu dipegang oleh kedua malaikat itu. Sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Sampai Tuhan itu harus derek si Lot, istrinya, dan kedua anaknya keluar kota Sodom. Dan pas dia ada di luar, baru si malaikatnya bilang lagi, larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap. Jadi ini udah warning ketiga yang malaikat kasih ke Lot. Kalau kita, dan ini maksudnya tuh Lot itu tahu malaikat itu kalau datang itu bukan sembarangan. Dia tahu malaikat itu orang-orang yang majestik, orang-orang yang luar biasa, dan pas dia ketemu aja si Lot langsung sujud kan. Tapi pas dia udah disuruh kabur 3 kali, Lot itu masih nggak mau. Di ayat 18, Lot balas kepada malaikatnya itu setelah disuruh pergi ke jauh ke pegunungan sana. Lot katakan, janganlah kiranya demikian Tuanku. Sungguhlah hambamu ini telah dikaruniai belas kasihan di hadapanmu, dan Tuanku telah berbuat kemurahan besar kepadaku dengan memelihara hidupku. Jadi dia tahu Tuhan itu memelihara hidupnya. Terus dia ngomong, tetapi jika aku harus lari ke pegunungan, pastilah aku akan tersusul oleh bencana itu, sehingga matilah aku. Di ayat 20 ditulis, sungguhlah kota yang di sana itu cukup dekat kiranya untuk lari ke sana. Kota itu kecil, izinkanlah kiranya aku lari ke sana. Jadi ya, si malaikat suruh dia lari jauh ke pegunungan, jauh banget. Tapi si Lot masih berani nego. Lot bilang, boleh nggak ke kota yang lebih dekat, yang lebih kecil. Dan malaikat karena saking itunya dia tulis ya 21, sahut malaikat itu kepadanya, baiklah, dalam hal ini pun permintaanmu akan kuterima dengan baik, yakni kota yang telah kau sebut itu tidak akan kutunggang balikan. Dan dia tulis, cepatlah lari ke sana sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai ke sana. Dan kota yang dia pergi itu akhirnya disebut Zoar, karena Zoar itu artinya kecil. Dan di ayat 23, matahari telah terbit menyinari bumi ketika Lot tiba di Zoar. Jadi Zoar tiba keesokan harinya di kota Zoar, baru kota Sodom dan Gomora dihancur habiskan sama Tuhan. Nah, yang kita bisa belajar dari ini adalah kadang-kadang itu kita harus leave everything behind. Kita harus tinggalkan semuanya untuk mengikuti Yesus. Itu adalah kadang-kadang satu bentuk pemeliharaan dari Tuhan. Kenapa Lot itu susah mau keluar dari Sodom dan Gomora? Walaupun dia tahu perbuatan orang-orang di kota itu tuh nggak benar. Tapi Lot itu sebenarnya udah termasuk orang sukses di sana. Jadi kalau di zaman Bahala, di kota Sodom ini, kalau dia itu kan sebuah gatekeeper. Dia yang menjaga pintu. Nah di zaman itu nggak mungkin
orang biasa dijadikan penjaga pintu. Pasti itu orang yang udah berprestasi, orang yang lumayan. Karena segala hal yang baik masuk ke kota itu karena dia, semua hal yang buruk yang masuk ke kota itu juga karena dia. Jadi gak mungkin mereka taruh orang sembarangan di sana. Nah, Lot juga mungkin di sana udah punya banyak kekayaan, dia punya banyak harta, dia mungkin udah sukses di sana, dia mempunyai banyak lembu-lembu, dan itu yang membuat dia susah untuk keluar dari Sodom. Tapi makanya Tuhan itu sampai harus mengulangkan dia harus kayak malaikat itu ngomong cepat keluar, sampai harus beberapa kali sampai dia diderek keluar baru dia mau. Dan akhirnya dan dia aja disuruh tempat yang jauh dia nggak mau, dia mau ke tempat yang dekat. Nah, kadang-kadang itu proteksi Tuhan, perlindungan Tuhan itu ya kita harus leave it behind. Sometimes kita harus bilang oke, yaudah saya tinggalkan, saya mengikuti engkau. Dan itu sebenarnya memproteksi kita. Sometimes kita pikir kita harus keluar dari comfort zone juga. Sodom dan Gomora bisa jadi sebuah tempat comfort zone buat si Lot. Dia udah nyaman di sana, dia udah punya banyak uang, dia udah nggak usah worry about apa-apa. Walaupun kondisi di kota itu dia tahu itu tidak baik. Tapi dia merasa dia udah cukup di sana. Dia udah comfort zone-nya dia udah aman banget di sana. Tapi Tuhan suruh dia keluar. Dan saat dia keluar pun, baru pas benar-benar dan Tuhan itu menepati janjinya. Pas dia injak kaki di Zoar, baru Tuhan habiskan. Seringkali kita harus ingati bahwa yaitu kita harus leave behind kadang-kadang apa yang kita sukai, apa yang kita cintai, apa comfort zone kita, tapi itu sebenarnya untuk memproteksi kita. Kita juga bisa lihat dari misalnya contoh dari kisah Yusuf. Satu contoh orang yang benar, yang berani hidup dalam kebenaran. Kalau kita tahu di Kejadian 39, Tuhan itu menolong Yusuf saat dia dilempar ke dalam ke dalam sumur, dan akhir-akhirnya dia sampai ke rumah Potifar. Di rumah Potifar pun sampai di sana istri Potifar menggoda dan dia mencoba menggoda Yusuf. Tapi karena Yusuf mau hidup dalam kebenaran, dia menolak dan akhir-akhirnya dia ditaruh di penjara. Dia ditaruh di penjara, tapi Tuhan memproteksi dia gimana? Bentuk pemeliharaan Tuhan dalam kehidupannya dia itu gimana? Dia dikasih karunia untuk bisa menafsirkan mimpi. Dia bisa menafsirkan mimpi juru minum dan juru roti. Dan oleh karena itu Tuhan, karena Yusuf mau hidup dalam kebenaran, Tuhan menyertainya, Tuhan melindunginya, dan Tuhan mengangkat Yusuf. Dan kita tahu akhir-akhirnya Yusuf kan menjadi orang di sisi kanannya raja di Mesir. Dia menjadi orang yang sangat luar biasa. Seringkali itu di jalan kita menuju kebenaran pasti banyak tantangan. Yusuf hidup dalam benar aja tiba-tiba taruh di penjara. Tapi lewat itu pun tapi kita belajar bahwa di akhirnya semuanya pasti baik, semuanya pasti mantap. Tapi kita harus melewati challenges-nya itu. Dan kita harus ingat bahwa setiap challenges yang kita hadapin itu pasti akan membangun kita dan membuat kita lebih baik. Kita harus mempunyai mindset bahwa challenges itu bukan membuat kita jatuh, tapi makin membuat kita naik. Setiap challenges yang ada di dalam kehidupan kita sekarang itu bukan untuk menurunkan kita, bukan untuk menjatuhkan kita. Tapi sebenarnya itu membuat kita improve, membuat kita menjadi orang yang lebih baik. Next slide. Di 1 Korintus 10 ayat 13 ditulis, percobaan-percobaan yang kamu alami ialah percobaan-percobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Message ini aku lumayan cukup sering sharing di Komsel, di akhir-akhir aku. Aku selalu punya mindset bahwa setiap tantangan yang kamu hadapin, itu kamu pasti bisa. Tapi dengan Tuhan. Gak bisa kita melakukannya sendiri. Aku percaya Tuhan gak pernah mengasihi melebihi yang apa kita bisa. Itu bekerja dalam berkat maupun dalam masalah, dalam tantangan. Tuhan gak mungkin kasih pengemis tiba-tiba 10 juta NTD. So dia tahu bahwa 10 juta NTD itu kemungkinan besar dalam seminggu bisa hilang. Kemungkinan besar dia gak tahu cara mengelolanya gimana. Dan tiba-tiba angus hilang. Kan banyak cerita-cerita dari Amerika yang pemenang loteri, pemenang 100 juta USD. Tapi setelah 8 tahun dia bangkrut. Uangnya angus semua. Karena dia gak tahu cara mengelolanya gimana. Nah, sama ini seperti masalah. Aku percaya masalah yang kita hadapin itu Tuhan tahu segala kapasitas kita. Tuhan tahu
kita tuh bisa di stretch sampai semana. Tuhan tahu kita tuh bisa sampai di press itu sampai segimana gitu. Dan Tuhan bakal kasih kita sebuah tantangan yang pasti kita bisa lewatin. Yang pasti kita bisa sukses, kita bisa dan kita bisa menjadi indah gitu di akhirnya. Tapi kita harus lakukan sama Tuhan. Seringkali itu kita lupa, kita pikir semuanya dari kekuatan kita sendiri, tapi kita nggak mau involve Tuhan. Kita pikir setiap masalah itu kita aja udah nggak usah minta bantuan Tuhan. Dan akhir-akhirnya pas kita udah coba banyak hal dan gagal, baru kita doa Tuhan ini gimana gitu. Kita sering kan jadikan Tuhan itu last option di setiap tantangan kita. Pas when all else fails, baru call God. Padahal mestinya dari awal kita udah call God dulu. Nah, kita harus mengerti bahwa di setiap tantangan yang kita punya itu, Tuhan itu pasti ada. Dan Tuhan itu pasti menopang kita, Tuhan itu pasti menjagai kita, Tuhan itu pasti membantu kita. Tergantung kita offer ke God. Kita bilang ke Tuhan, aku beneran gak bisa nih, aku punya tantangan ini. Biarlah kekuatanmu membantu kita melewati tantangan aku yang sedang aku hadapin. Walaupun Tuhan itu tahu kita lagi punya tantangan itu. Tuhan kan Tuhan Allah Maha tahu. Tuhan tahu setiap masalah yang kalian sedang hadapi sekarang. Dan kita semua itu manusia yang pasti ada masalah. Gak mungkin gak ada masalah. Kalau kalian sekarang hidup tanpa masalah, mari kita doakan. Kita percaya bahwa setiap itu pasti ada masalah sebesar sekecil apapun, semua manusia itu pasti ada. Nah, lewat masalah itu kita harus offer ke Tuhan, jangan kita simpan sendiri. Walaupun Tuhan tahu kita punya masalah itu, tapi ada sebuah kuasa yang lain kalau kita benar-benar berikan kepada Tuhan. Saat kita memberikan kepada Tuhan masalah-masalah kita, itu adalah sebuah tanda kita surrender. Kita kasih kontrol kepada Tuhan. Bukan arti surrender kita langsung kita nggak ngapa-ngapain terus Tuhan langsung bekerja. Enggak. Tetap kita harus bekerja, cuman kita mengasihkan, ya udah Tuhan kamu mau lakukan apa, lakukan saja. Saya akan mentaati setiap perintah-perintahmu dan aku percaya pasti bisa dapat di akhirnya. Next slide. Nah, jadi apa yang kita harus lakukan gitu? Yang pertama itu kita harus terus learn the truth. Learn the truth dalam arti kita harus terus mengenal kebenaran Tuhan. Kita harus terus makin mengenal Tuhan kita itu siapa. Kita harus terus mencari lebih tahu. Kita harus konsisten datang ke gereja. Kita datang ke iCare. Bukan hanya hadir saja, tapi kita benar-benar belajar. Kita benar-benar makin ngerti setiap kali kita baca Alkitab bukan sekedar lewat atau menjadi obat tidur, tapi menjadi sesuatu yang menjadi penguatan bagi kita. Setiap kali kita baca pasti ada rema-rema yang dahsyat yang Tuhan bisa taruh dalam pas kita baca Alkitab. Tuhan itu bisa berbicara lewat setiap ayat yang kita baca. Aku pernah eksperimen ini di gereja saya di Indo. Jadi pas pulang itu, jadi di gereja aku tuh dulu ada kayak komunitas youth. Dan ini kayak tim intinya untuk tim PAW gitu. Dan aku meminta mereka semua untuk baca Alkitab. So mereka dari dulu nggak ada namanya daily Bible reading. Nggak ada kayak kita di sini ayo grup, ayo baca Alkitab gitu. Dan aku tantang mereka untuk 1 bulan ini yuk kita coba. Dan kita semua agree, yaudah kita 1 bulan ini kita baca pasal Amsal. Jadi tiap hari kita semua baca versi yang sama, kita semua baca versi TPT, versi The Passion Translation. Semua orang baca 1 pasal tiap hari dengan versi yang sama. Dan tulis di grup kalian dapatnya apa. Yang hebatnya, walaupun ini semua kita baca versi sama, pasal yang sama, semuanya itu dapat hal yang berbeda. Jadi dalam 1 hari, dalam misalnya Amsal 1, orang pertama ini dapat hal ini, orang kedua ini dapatnya hal yang berbeda, orang ketiga dapat hal yang berbeda lagi. Sampai kita berdelapan itu kadang-kadang bisa semuanya beda total. Dalam 1 pasal yang sama. Ini artinya apa? Dan itu konsisten berlanjut selama 1 bulan. Karena Alkitab Amsal itu 30 atau 31 pasal kan, jadi itu pas buat 1 bulan. Dan hampir buat tiap harinya itu beda setiap orang. Itu show bahwa Alkitab itu bisa membicara kepada kita itu semuanya beda-beda. Aku mungkin bisa baca pasal yang sama dengan Vincent misalnya. Tapi yang kita dapat nggak tentu sama. Mungkin aku sekarang di stage aku ini, aku lagi menghadapi masalah, dan pas aku baca ini, aku dapatnya ini. Tapi mungkin pas Vincent misalnya baca ayat itu, dia lagi happy-happy aja, dia nggak dapat intinya itu, dia dapatnya di intinya di ayat yang lain. Nah, maka itu kita encourage banget untuk terus learn the truth.
Salah satu contohnya lewat reading the Bible. Dan kalau udah baca sekali, baca lagi. Aku percaya kalian baca beberapa kali pun pasti maknanya beda-beda. Ada sebuah message yang penting yang kita bisa pelajarin di setiap pasal di dalam Alkitab. Nah, setelah kita learn the truth, dan ini learn the truth itu kan berjalan terus. Setelah learn the truth, kita harus belajar live the truth. Live the truth dalam arti kita harus hidupin. Apa yang kita baca, apa yang kita telah belajar di dalam gereja, apa yang kita telah dengar, ya kita praktekkan dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita dengar ya udah selesai. Kita baca ya udah selesai. Tapi kita harus benar-benar mempraktekkan dalam kehidupan kita. Kalau kita cuma diamin saja, ya seperti masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Tapi pas kita benar-benar coba mempraktekkannya dalam kehidupan kita, itu bakal menjadi, itulah di mana transformasi hidup bisa terjadi. Semua pengenalan itu bagus, tapi kalau nggak di backup dengan sebuah action, kita tidak membackup dengan kita beneran melakuinya, ya nggak ada hasilnya, diam aja gitu di sana. Kita harus benar-benar do it. Kan sebuah bibit nggak mungkin bertumbuh kalau kita nggak airin kan, kita nggak do it. Kalau bibit ditaruh di situ terus ya udah gitu-gitu aja. Sama seperti apa yang kita baca dari Alkitab, apa yang kita dengar dari khotbah. Selama kita udah baca, ya kita harus belajar hidupin. Maka kita harus live the truth. Nah, yang terakhir itu kita harus walk the truth. Artinya walk the truth ini kita bukan hanya hidupinnya untuk kita sendiri. Tapi dimanapun kita berada, di sekolah kita, di lab kita, di tempat kerja kita, saat kita makan sama keluarga, saat kita Zoom call, apapun itu, kita menghidupinya. Jadi orang lain juga bisa lihat. Bukan kita yang merasakan sendiri, tapi orang lain juga lihat. Orang lain itu juga bisa lihat betapa dahsyat Tuhan kita, kehidupan kita. Kita udah learn, kita udah belajar, kita udah menghidupinya, dan kita benar-benar membuktikannya pas kita kerja, saat kita melakukan aktivitas-aktivitas kita sehari-hari, itulah baru namanya kita benar-benar bisa living in freedom. Itulah baru nama, makanya aku bikin formula matematika di bawah gitu, untuk orang-orang yang suka matematika. Nah, jadi kita harus belajar untuk learn, live, dan walk. Jangan sampai kita udah belajar, kita praktekkan hidup kita sendiri, tapi kita nggak show it to others. Kita nggak benar-benar walk it, kita nggak benar-benar kasih lihat orang. Mandat kita kan untuk memenangkan jiwa. Kita itu disuruh menjadi terang dan garam dimanapun kita berada. Maupun itu di keluarga, di sekolah, dimanapun itu, kita harus jadi terang, kita harus menuai jiwa-jiwa. Dan caranya gimana? Ya kita harus walk it, kita harus buktikan ke mereka, kita tuh menghidupi kebenaran, dan kita tuh bisa lihat, ini tuh dahsyat gitu, powernya tuh ada. Dan lewat situ, kita baru benar-benar bisa menjangkau jiwa mereka. Kita bisa slowly but surely, pelan-pelan kita bisa mengubah hati mereka yang keras mungkin. Kita bisa pelan-pelan memenangkan mereka dan biar bisa membawa mereka mengenal Tuhan kita. Saat 3 ini kita ada, 3 ini kita lakukan terus, itulah baru namanya living in freedom. Dimana kayak di dunia ini makin parah, tapi kita tahu Tuhan itu memberikan kita sebuah kebebasan, Tuhan memberikan kita sebuah tenaga, sebuah kekuatan lewat setiap tantangan yang kita mungkin hadapin. Lewat setiap di sekolah kita ada masalah, di pekerjaan ada masalah, apapun itu, setiap tantangan yang kita hadapin, Tuhan itu pasti ada. Saat kita jalan dalam kebenaran, pemeliharaan Tuhan itu selalu ada dalam kehidupan kita. Dan lewat pemeliharaan itu gives us more strength untuk terus keep going on. Itulah namanya living in freedom. Sekian khotbah saya kembalikan kepada pastor. Yes. Mari sama-sama. Yes, kita belajar, kita hidup, dan kita menjalankannya. Saya rasa mari sama-sama, ini hal yang harus Anda dan saya pahamin. Hari ini kita belajar kebenaran. Tadi saya diberkati dengan apa yang kau menceritakan, saudara. Tadi pagi dia nggak cerita itu. Tadi pagi dia sempat nggak sempat singgung ini, tapi dia singgung tadi tentang satu yang namanya Yusuf, saudara. Jadi sekali tadi di awal si Corwin udah ingetin, saudara. Yes, saya catat, saudara. Mengikuti rencana dan menghidupi proses. Ayo saudara, kita masih belajar memahami, mengikuti rencana dan menghidupi proses. Saya percaya kita mau semuanya mengikuti rencana. Tapi menghidupi itu yang seringkali kita mesti mikir lagi. Gak mudah saudara menghidupi proses. Mungkin hari ini kayak ada tadi, aku punya rencana ke gereja.
Tapi menghidupi proses, aku mau ke gereja berangkat itu kadang 5 menit sebelumnya ada tantangan nanti. Aku mau on time ke gereja, tapi tahu-tahu nanti begitu malam-malam udah katakanlah hari ke gereja, kemarin malam udah mikir, aku besok mau on time. Tapi di tengah jalan ketika 5 menit sebelum berangkat, tahu-tahu ada problem. Di sana kita diperhadapkan. Nah, itu menghidupi proses ini yang seringkali membutuhkan keteguhan dan pemahaman. Dan dikatakan lagi, siapapun kita akan ada tantangan yang kita hadapi. Jadi lagi sekali, seringkali, loh, kok dulu saya nggak kenal Tuhan, apalagi setelah saya dibaptis, kok tantangannya rasanya lebih berat. Saudara, bukan. Karena dulu ketika Anda tertantang, ya udah, gua lepas aja ngapain. Kayak tadi contohnya, si Corwin tadi kasih contoh tentang yang namanya Yusuf. Kesetiaan dia mengasihi Tuhan, mengikut Tuhan, membawa dia sampai ke rumah Potifar. Anda masih ingat di rumah Potifar, Anda ngelihat dari sudut apa, saudara? Ketika dia jadi pembantu. Itu sebuah hidup yang menyusahkan atau lebih baik? Coba renungin, ketika di rumah Potifar, sebelum ketemu masalah yaitu Tante Potifar, saya tanya, kehidupan dia itu susah atau enak? Kalau kita ngelihat nggak enak, lah dia itu punya keluarga yang baik. Bapaknya Yakob itu penguasa, you know? Tapi karena dia mengasihi Tuhan, bahkan ketika dia punya mimpi, ketika dia mau menghidupi rancangan Tuhan, akhirnya apa? Sama saudara-saudaranya dimusuhin, dibuanglah dia. Dibuang ke sumur. Ya, jadi ketika menghidupi rancangan Tuhan, itu ada harga yang kita bayar. Nah, kita ngelihat ketika dia dibuang, wow, nggak enak saudara. Tapi nggak tahu cara Tuhan bagaimana membuat dia diangkat keluar dari sumur. Dijual ke saudagar sampai akhirnya dibelilah dia oleh Potifar. Tapi sesungguhnya dia nggak pingin. Tapi selama dia hidup, selama dia kerja di Potifar, firman-Nya mengatakan kalau dibaca, apa saja yang dikerjakan saudara, dia kerjakan dengan sungguh-sungguh. Dia belajar dari kehidupan dia. Waduh, aku masih takut sama Tuhan. Lalu dia hidup. Hidupnya apa saudara? Hidup takut akan Tuhan terus. Akibatnya apa? Ketemu lagi. Dijual, tapi ketika dia hidupi firman Tuhan, berkat dan pemeliharaan Tuhan ngikutin dia. Di rumah Potifar, kalau Anda baca saudara di Kejadian itu, dikatakan Potifar berkata, semua kamu urus. Apa yang aku punya kamu urus semua. Kecuali apa? Tempat dia. Tapi yang lain semua artinya diangkat lebih enak. Saudara, hidupnya lebih baik lagi. Walk the truth, hidup dalam kebenaran, ada tantangan lagi. Ketika dikatakan di sana, saudara, saya baca, wow ini seru saudara. Yes, lagi sebentar, saya lihat dulu. Yes, di Kejadian 39 ayat 5, sejak ia memberikan kuasa di dalam rumah dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf, ia nggak usah lagi mengatur apapun selain daripada makanannya sendiri. Wah, saudara, ketika dia menjalankan, menghidupi dan menjalankan, bahkan dia sudah belajar, dia hidup, bahkan dia jalan, itu dibawa naik sama Tuhan. Tapi lagi sekali, tadi pertama kali diingatkan, dalam Anda dan saya menjalani itu ada tantangannya sendiri. Setiap level, setiap ada tantangannya sendiri. Ketika dia begitu, saudara, semua cuma karena makan saja, tantangan datang lagi. Kalau nggak kenal Tuhan, aduh apes gua.
Kalau orang nggak kenal Tuhan, nggak baca firman Tuhan, nggak belajar, nggak mengerti tentang hidup, dan nggak mengerti belajar dan berjalan dengan kebenaran, ketika tante Potifar datang, orang bilang itu apes, sialat, taume. Tapi hari ini saya belajar, saudara, Allah bisa pakai segala perkara. Tadi kita baca 1 Korintus 10. Memang tante Potifar itu bukan datang dengan segala ketulusan hati. Justru itu sebuah problem. Tapi ketika Anda learn, live, dan walk, itu akan jadi challenge. Itu akan jadi kesempatan. Itu akan jadi sebuah tantangan membawa Anda hidup lebih baik dan mengalami Tuhan. Tapi kalau dia nggak jalan dengan 3 ini, ketika Anda baca, saudara, waktu saya baca, adapun Yusuf itu manis sikapnya, elok parasnya. Terjemah lain mengatakan Yusuf itu gagah dan tampan. Saya tanya, salahkah kalau punya badan yang gagah, punya wajah yang tampan? Salah apa enggak? Salah apa enggak kalau cari mantu yang gagah, cari mantu yang tampan? Salah enggak kalau punya pacar yang gagah yang tampan? Salah enggak kalau kita punya badan, wow, aduhai, enggak salah. Tapi Anda mesti ingat, ya bukan kita yang maunya, tapi Anda mesti ingat. Ketika Anda enggak belajar, ketika Anda hidup dan Anda enggak berjalan dalam kebenaran, itu jadi celah membuat Anda jatuh. Itu membuat Anda jadi celah loh. Bahkan itu jadi, kayaknya udah perfect. Siapa sih nggak pingin punya ganteng? Kalau istilahnya siapa sih nggak pingin kaya? Siapa sih nggak pingin berduit? Siapa sih nggak pingin berhasil? Tapi ketika Anda nggak punya, nggak memahami 3 hal ini, itu akan jadi celah membuat Anda jatuh. Tapi kalau Anda berjalan dalam kebenaran ini, itu jadi membuat Anda katakanlah disalahgunakan orang. Katakanlah Anda dirancangkan yang jahat oleh dosa. Itu jadi challenge buat Anda naik. Waktu saya renungin, wow. Bersyukur Yusuf dibekali dengan learn, live, dan walk. Dan dia paham apa itu yang namanya freedom. Saudara, ayo saya mau ngajak Anda dan saya, ayo kita belajar lebih banyak lagi kebenaran. Tadi brother kita ngingetin dulu, gak ngerti apa itu kelas kam. I care itu apa, discipleship. Di sini kita belajar, saudara. Saya bersyukur beberapa rekan-rekan kita handle ini semua. Saya ngelihat saudara mereka mulai tumbuh, mereka mulai ngerti. So lewat kesempatan ini lagi sekali saya dorong semuanya. Ayo ambil kelas, come, grow, serve, lead. Supaya Anda dan saya bisa belajar lebih jauh lagi. Supaya Anda bisa menghidupi, bahkan Anda berjalan dalam kebenaran. So mari sama-sama, saya mau ngajak semuanya bagi berdiri. Hari ini biar firman Tuhan memberkati kita semua. Saya percaya ada hati yang, ada kebenaran yang Tuhan nyatakan hari ini. Yuk kita belajar. Belajar nggak cukup sana, saudara. Belajar akan menjadi bagian yang lebih nyata ketika Anda dan saya hidup. Ketika Anda apalagi berjalan dalam keseharian Anda akan melihat bagaimana kebenaran sesungguhnya. Kemerdekaan yang sesungguhnya Tuhan berikan buat kita semuanya. Yuk sama-sama kita tunduk kepala, kita mau akhiri ibadah kita. Yuk sama-sama hari ini ambil waktu 1-2 menit. Ambil waktu 1-2 menit. Biar kebenaran firman Tuhan hari menerangi kita semuanya. Biar kebenarannya mencelikan kita semua. Ada keinginan-keinginan yang Tuhan responi dengan baik. Anda dan saya hidup dalam sebuah kebebasan, tapi pastikan keinginan itu membawa Anda dan saya masuk dalam rancangan. Sebaliknya iblis pasang dengan sesuatu yang lain, yaitu nafsu. Hawa nafsu. Ini beda tipis sekali ketika Anda nggak hidup dalam kontrol. Ketika Anda nggak hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Tanpa kita sadarin, ini jadi celah.
ketika Tuhan limpahkan semuanya, ketika Anda gak punya batas yang benar, ketika Anda gak mengerti dengan jelas, kita akan masuk dalam jebakan. Hari-hari ini iblis lagi tebarkan itu. Iblis lagi pasang hidupannya. Apalagi ketika Anda dan saya diberi kebebasan. Mari, jangan sampai kita terjebak. Kita hidup di negeri yang bebas. Kita hidup di negeri yang bebas. Tapi ketika Anda gak punya batasan yang jelas, ketika Anda gak learn the truth, gampang sekali. Hari ini biar firman-Nya mengingatkan kita, mencelikan kita. Kita perlu Roh Kudus. Kebenaran sejati Roh Kudus sudah diberikan. Roh Kudus siap menuntun kita. Ayo minta Roh Kudus tuntun aku. Tuntun kami, tuntun aku, tuntun kami. Supaya Anda dan saya benar-benar jadi pribadi yang alami kemenangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat sore hari ini. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Tolong setiap kami Tuhan, tolong setiap kami. Biar kami boleh mengerti tuntunan suara-Mu, bahkan kehendak-Mu. Lebih dari itu biar kami menghidupinya. Roh Kudus, mari berbicara lebih lembut lagi, lebih banyak lagi, lebih tajam lagi, lebih keras lagi. Dan mampukan kami punya telinga yang taat, hati yang taat. Supaya kami ngelihat tuntunan yang ajaib. Tuhan Yesus, tolong setiap kami mau naik level, kami mau makin dewasa. Dan kami jadi terang yang ajaib. Khususnya di tengah gelap yang dunia ini. Tolong Tuhan setiap kami semuanya. Roh Kudus, kami perlu Kau. Tuhan, terima kasih buat hamba-Mu, terima kasih buat brother kami Tuhan, buat saudara kami Tuhan, anak kami Tuhan. Kau izinkan dia Tuhan untuk mengalami begitu dahsyat. Terima kasih buat progres yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan anak-Mu ini. Terus tuntaskan. Aku berdoa lewat kesempatan ini. Tuhan pakai hamba-Mu, anak-Mu itu makin ajaib. Urapi dia. Roh takut akan Tuhan biar menguasai hati terus. Bahkan pengharapan di dalam Tuhan terus dimurnikan. Biar rancangan-Mu, bahkan apa yang Tuhan tetapkan dalam kehidupannya, khususnya calling-Mu, biar terjadi dalam kehidupan anak-Mu. Urapi dalam studi dia S2 Tuhan. Di kampus dia jadi berkat, jadi terang. Berkati juga dalam pertemanan dia, dalam hubungan dia, relationship atau jagai Tuhan. Menjadikan dia berkat. Anak perlindungan dan roh yang takut akan Tuhan terus menguasai anak ini. Terima kasih Tuhan buat benih firman-Mu hari. Berdoa buat teman-teman kami hari ini. Satu persatu berkati mereka semua. Berkati juga mereka yang ikut dari online Tuhan. Berkati satu persatu. Biar benih firman ini membawa kami mengalami Allah yang ajaib. Kami dibangunkan, kami didewasakan. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat segala kebenaran-Mu. Kalau sebentar kami pulang, hamba memintakan Tuhan, biar berkat daripada Allah Bapa, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, serta pesona Kudus menyertai, memberkati, bahkan melimpahi kita semua. Menuntut kehidupan kita masuk terus dalam rancangan dan kehendak-Mu. Roh Kudus memampukan kami terus untuk menghidupi setiap kebenaran. Terima kasih Tuhan, biar berkat-Mu juga membawa kami terus naik gak turun. Biar kasih dan pertolongan membawa kami terus jadi kepala bukan ekor. Tuhan membuat kami terus tinggal dalam kesetiaan sampai Kau datang menjemput kami semuanya. Terima kasih buat segalanya dan kami bersyukur buat hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau pulang dengan kasih dan penyertaan-Mu. Haleluya. Tuhan berkati semuanya. See you next week. Tuhan berkati sampai minggu depan. Kita bertemu lagi. Selamat hari Minggu. Yesus memberkati. Berkati.